Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Matius 6 ayat yang ke-16 sampai 18. Matius 6 ayat 16 sampai 18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang, bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi, akan membalasnya kepadamu. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Matius 6 ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Judul renungan kita hari ini adalah Arti Puasa dari Masa Prapaskah, ditulis oleh Hannah Goodwin, sahabat suara kasih. Masa Prapaskah ditandai sebagai masa perenungan iman, puasa, dan pertobatan dari Rabu Abu hingga Paskah. Dengan pengorbanan dan kebangkitan Kristus, melakukan pengamatan, dan menempatkan fokus pada peperangan, melawan hasrat kedagingan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Selama 40 hari dan 40 malam, hari Minggu tidak dihitung, orang Kristen di seluruh dunia memakai mantel disiplin rohani, untuk memperdalam iman mereka kepada Tuhan. Mengamati masa Prapaskah terlihat berbeda bagi setiap orang percaya, meskipun biasanya puasa adalah faktor utama. Beberapa memilih berpuasa dengan cara tradisional, seperti tidak makan atau hanya makan jenis makanan tertentu. Beberapa memilih berpuasa dengan cara yang berbeda. Mereka mengevaluasi gaya hidup, dan bertekad untuk melepaskan kenyamanan, untuk fokus membangun hubungan yang lebih fokus kepada Allah Bapa. Misalnya tidak menggunakan televisi, atau ponsel pintar pada masa Prapaskah, atau mengurangi waktu tidur mereka, dan memberikan waktu lebih banyak untuk berdoa dan membaca Alkitab. Ada begitu banyak pilihan yang tak terbatas. Yang terpenting adalah taat mengikuti Roh Kudus, dan melakukan pengendalian diri, pada area yang Tuhan sentuh dalam hidup kita. Puasa jenis apapun yang kamu putuskan, yakinlah kamu sejalan dengan apa yang Alkitab katakan tentang berpuasa. Dalam kitab Matius,
kita didorong untuk berpuasa dengan rahasia. Seperti yang dikatakan Matius 6 ayat 16, "Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik, mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya." Berhati-hatilah terhadap motivasi untuk puasa, dan mengamati Prapaskah. Ini adalah momen untuk menghormati Tuhan, bukan untuk kepuasan diri sendiri. Sama seperti anak manusia melawan dosa di padang belantara, tujuanmu adalah untuk tetap teguh selama masa pengudusan bagi Tuhan. Pencobaan datang setiap hari, dan akan berlanjut sepanjang musim, seperti yang terjadi pada Kristus selama pencobaan di padang gurun, yang dicatat dalam kitab Markus di Perjanjian Baru. Alkitab mencatat berkali-kali ketika Tuhan Yesus pergi seorang diri, dan memusatkan perhatiannya kepada Bapanya di surga. Prapaskah adalah waktu yang disiapkan untuk melakukan hal yang sama, selama kita berpuasa dan merenung pada perkataan Tuhan. Peganglah Yul 2. Seperti yang dikatakan Yul 2 ayat 13, "Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya." Sahabat Suara Kasih, puasa adalah bagian yang diperlukan untuk melengkapi pengamatan Prapaskah. Kita akan melawan keinginan daging dan menyangkal diri kita sendiri. Jadi tetaplah kuat atas panggilan yang kamu miliki pada musim ini. Berkat Tuhan lebih besar dari kesenangan sesaat yang kita tinggalkan. Marilah kita renungkan, duka adalah bagian dari proses. Ketika kita mengingat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, tetapi juga saat yang menggembirakan, ketika kita merenungkan kebangkitannya, sukacita kita ditemukan di dalam Dia. Biarlah itu menjadi pelajaran yang dapat kita pelajari selama masa pengudusan ini. Jadi apa gunanya Prapaskah? Gunanya adalah segalanya itu penting, karena kebaikan Tuhan lebih baik dari yang bisa dibayangkan oleh pikiran dan hati manusia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu.
segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.